Indonesia terkenal dengan berbagai keunikannya yang beragam. Bahkan dari satu daerah yang ada di Indonesia bisa memiliki lebih dari satu jenis tari tradisional. Tari Betawi menjadi salah satu contoh dari keberagaman kesenian tari di Indonesia dalam satu daerah. Suku Betawi sendiri memang memiliki berbagai kebudayaan yang begitu beragam. Tari Sirih Kuning merupakan tarian khas yang berasal dari suku Betawi, perpaduan antara budaya Betawi dan Tionghoa. Biasa dipentaskan untuk menyambut para tamu dan sebagai tari pergaulan dalam masyarakat Betawi, tarian ini masih eksis hingga sekarang. Dalam berbagai acara, tari-tarian Sirih Kuning kerap ditampilkan pada beragam acara sakral, seperti perkawinan. Tarian Sirih Kuning merupakan pengembangan dari tarian cokek yang merupakan tari khas Betawi. Sejarah kemunculan tari Sirih Kuning tak lepas dari eksistensi keberadaan tari cokek yang ada terlebih dahulu. Tari cokek merupakan tari pergaulan dan banyak dimainkan oleh para cukong Tionghoa yang ada di Betawi. Tari cokek biasa dilakukan berpasangan antara penari cokek dengan tamu laki-laki. Istilah cokek berasal dari bahasa Tionghoa cukim yaitu selendang yang panjangnya kurang dari 1 meter dan dipakai penari perempuan untuk menggaet pasangan. Versi lain mengartikan cokek merupakan penyanyi yang merangkap sebagai penari. Tari cokek Betawi berkembang ke beberapa daerah pinggiran seperti Tangerang dan Banten. Menukil Muhadjir dalam Untung Yuwono, 2011 menyebut, para cukong atau masyarakat Tionghoa yang mampu mempunyai wayang cokek pada abad ke-19 merupakan mereka yang diangkat oleh Belanda. Tarian ini menggambarkan corak, ragam dasar dari tari topeng Betawi legendaris yang pernah digali secara mendalam oleh tokoh Betawi almarhum Haji Bokir. Dari salah satu literatur didapatkan penjelasan bahwa ragam dasar topeng Betawi meliputi, adik-adik, agem, adik-adik merupakan posisi siap dalam menari, dari posisi adik-adik penari akan melakukan gerakan lainnya. Wedi Kengser, diambil dari istilah Jawa. Gerak Wedi Kengser juga sering disebut gerak-gerak keser, yaitu gerakan berpindah tempat dengan cara bergeser ke samping ke kanan atau kiri. Ragam dasar berikutnya yakni, langkah meliuk, yaitu gerak dasar kaki langkah meliuk terdapat dalam gerak-gerak tari dari daerah Sulawesi. Lalu, nyeregsek, yaitu melangkah dengan cara bergeser ke depan dalam posisi jongkok. Nyeregsek dimulai dengan kaki kiri yang berada di depan menepak dengan cara dijulurkan ke depan, kemudian kaki kanan merapat hingga lutut menyentuh betis kaki kiri. Setelah itu ada gerak stilasi yang meliputi gerakan selancar, kewer, rapat ninda, kewer ganda, gerak pakbelang dan gerak gibang. Gerakan selancar, meliputi gerakan tangan kanan mengayun ke depan dan ukel, bersamaan dengan gerak kaki kiri ke depan, kemudian disusul dengan gerakan kaki kanan ke depan bersamaan dengan gerak ukel tangan kiri.
Tari ronggeng belantek merupakan jenis tari kreasi pengembangan dari tari topeng belantek. Dalam perkembangannya, tarian ini terlepas dan berjuluk ronggeng belantek. Muasal penamaan belantek berasal dari peralatan musik pengiring pertunjukan topeng belantek yang seadanya. Misalnya, rebana biang yang terdengar memunculkan suara, belang-belang, dan kecrek yang memunculkan bunyi, tek-tek. Menukil laman ensiklopedia Jakarta, tarian ini diciptakan oleh Wiwik Widyastuti melalui instruksi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada 1978 lalu. Gerakan dasar dalam tarian ini mulanya berasal dari tarian topeng. Adapun tokoh perempuan penari dalam tradisi topeng Betawi disebut dengan ronggeng. Namun, tak seperti tari topeng, Wiwik menciptakan tari ini berdasar kreasi sendiri. Latar masyarakat Betawi yang lekat dengan agama Islam, membuat Wiwik harus berhati-hati dalam menciptakan tarian ini. Pasalnya, tak semua lapisan masyarakat, terutama santri Betawi yang mampu menerima tari yang dibawakan oleh perempuan, yang notabene banyak gerakan-gerakan bernuansa lenggok goyang. Di awal kemunculannya, tarian ini kerap diragukan pada kalangan santri Betawi. Tari Lenggang Nyai merupakan tari kreasi baru yang diciptakan oleh Wiwik Widyastuti pada tahun 2001. Tari yang beranjak dari tari Betawi yang dikemas sedemikian rupa telah mendapat banyak respon positif dari masyarakat. Diapresiasi oleh berbagai kalangan hingga kini semakin berkembang di masyarakat. Tari ini terinspirasi dari kisah yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat Betawi yakni Nyai Dasimah. Gerak tariannya sangat menarik sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukannya. Pada awal penciptaannya tari Lenggang Nyai digarap guna kebutuhan pertunjukan hiburan di suatu acara liga sepak bola di sebuah stadion di Senayan. Semenjak pementasannya pertama kali, dengan begitu banyaknya para penonton yang antusias menyaksikan pertunjukannya akhirnya Wiwik Widyastuti berupaya mementaskan kembali tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai yang kini laris dipertunjukkan, kini banyak diapresiasi oleh para seniman tari khususnya di Jakarta. Tidak hanya di sanggar tari milik Wiwik Widyastuti, perkembangannya sudah memasuki sanggar-sanggar tari Betawi di ibu kota seperti di wilayah Setubabakan yakni Sanggar Seni Betawi Setubabakan juga menjadikan tari Lenggang Nyai sebagai materi tari inti yang dipelajari oleh anggota sanggarnya. Banyaknya yang melestarikan karya Wiwik Widyastuti membuat Wiwik berusaha melakukan penyempurnaan pada karyanya tersebut. Berbagai macam pelatihan baik di bidang akademik maupun non-akademik dilakukan oleh Wiwik, agar karyanya terus bertahan tanpa ada perubahan. Nandak Ganjen adalah tari Betawi kreasi baru karya Sukirman, atau yang lebih dikenal sebagai Entong Kisam, yaitu seniman Betawi yang sudah menggeluti kesenian gambang kromong dan topeng Betawi sejak 1970. Tarian yang diciptakan pada tahun 2000 ini ternyata terinspirasi dari sebuah pantun Betawi yang berbunyi, buah cempedak buah durian, sambil nandak cari perhatian, dan dari pantun itulah tarian ini kemudian dinamai dengan tari Nandak Ganjen. Dalam bahasa Betawi sendiri kata nandak artinya menari sedangkan ganjen artinya genit atau centil yang juga dimaknai sebagai sikap menggoda. Dikutip dari buku pertunjukan tradisional DKI Jakarta karya Hendra S. 2020, Nandak Ganjen adalah seni tari khas Betawi yang menceritakan tentang seorang gadis belia yang baru beranjak dewasa atau ABG, anak baru gede. Peralihan usia yang terjadi ini tentu memunculkan keceriaan dan kegembiraan seorang remaja yang juga dibarengi dengan kecentilan serta sikap genit mereka, namun kadangkala perilaku tersebut justru menimbulkan kekonyolan yang membuat siapa saja tersenyum.
Hal inilah yang kemudian dituangkan ke dalam tari Nandak Ganjen, sehingga para penari yang membawakan tarian ini menampilkan gaya genit dan centil serta canda tawa khas gadis-gadis remaja. Selain itu, seni tari ini juga merupakan turunan dari tari topeng yang membawa sisi komedi melalui gerakan tarinya. Ekspresi wajah lucu serta genit dengan gestur menggoda, juga menambah kejenakan sehingga berhasil memancing senyum setiap pasang mata yang menyaksikan. Topeng Gegot diciptakan tahun 1935, hingga akhirnya digolongkan kepada tari yang berpasangan. Pada perkembangannya tari ini sudah tidak lagi berpasangan, dan ada perubahan dari segi koreografi, rias dan busana tetapi tetap saja tidak merubah bentuk dan fungsi asli tari topeng Gegot ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah tari topeng Gegot adalah salah satu rumpun dari tari topeng khas Betawi yang mulanya bersifat anonim, hingga pada akhirnya memiliki bentuk yang jelas dan bentuk stilasi gerak bersolek, hingga pada tahun 1973, digolongkan menjadi tari berpasangan yang menggunakan dua properti topeng yaitu panji berwarna putih dan jingga berwarna merah. Pada zaman sekarang tari topeng Gegot ini memiliki perkembangan dalam koreografi, rias dan busananya. Meskipun begitu, tari topeng Gegot ini merupakan tarian yang termasuk ke dalam salah satu tarian yang berpasangan berkelompok, dan perkembangan tersebut tidak mengubah fungsi asli dari tari topeng Gegot ini. Topeng Tunggal adalah salah satu bentuk tari tradisional Betawi. Tari ini ditarikan seorang penari perempuan dengan memakai 3 kedok atau topeng secara bergantian yang mengekspresikan karakter masing-masing kedok. 3 topeng ini adalah topeng panji, karakter yang lemah lembut serta gemulai dengan warna putih sebagai simbolnya, topeng samba, karakter yang gesit, lincah, serta periang dengan warna merah jambu sebagai simbolnya, dan topeng kelana, karakter yang kuat, kasar, dan gagah dengan warna merah sebagai simbol kemarahan. Karya yang mengilhami tari ini adalah lukisan E. Hardowin yang terdapat pada buku berjudul Java, Toonelen uit het leven, Karakters Chechen en Klederdrachten van Java S. Bewoners, W.L. Ritter, 1955, 125, 132, maka tari topeng tunggal sudah hadir paling tidak sejak abad ke-19. Sejak abad itu, tari ini sudah dipentaskan dalam hajatan orang Betawi. Akan tetapi, karena langkanya sumber data yang memuat informasi sejarah tari ini, hingga saat ini kapan tari topeng tunggal diciptakan belum dapat diketahui pasti. Pada mulanya tari ini dipertunjukkan dari kampung, kota ke kota, tergantung permintaan pananggapnya. Selain untuk keperluan hajatan, di kalangan tertentu tari ini dianggap memiliki makna magis untuk menolak bala, bayar kaulan antar pelepasan nazar. Tari Yapong adalah salah satu bentuk kreasi seni gerak tradisional yang berasal dari Jakarta, tepatnya dari suku Betawi. Bagi sebagian orang yang belum mengenal jenis tarian tradisional yang satu ini, mungkin akan menyamakannya dengan tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Padahal, kedua tarian ini sangat berbeda. Salah satu hal yang membedakan kedua jenis tarian tersebut adalah sejarah terciptanya tarian itu. Menurut sejarah, tarian khas suku Betawi ini berasal dari tarian hiburan yang diciptakan sebagai tarian untuk pertunjukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan minat dari masyarakat terhadap tari ini, maka tujuan tari Yapong pun berubah. Dari tari kontemporer, kemudian menjadi tarian pergaulan yang digunakan untuk mengisi berbagai macam acara.
Tari tradisi dari provinsi ibu kota ini menggambarkan tentang pergaulan anak muda yang diciptakan oleh seniman senior Indonesia, Bagong Kussudiardja. Tarian ini pun akhirnya dipentaskan untuk pertama kalinya pada tahun 1977 silam guna memeriahkan acara ulang tahun Jakarta ke-450. Tema yang diangkat dari tarian ini adalah tentang adegan atau prosesi penyambutan Pangeran Jayakarta. Diceritakan, Pangeran Jayakarta yang bernama Fathaillah ingin merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan penjajah. Peristiwa itulah yang digadang-gadang menjadi inspirasi untuk cerita dalam tari Yapong ini. Para penari dalam tarian ini digambarkan sebagai rakyat kecil yang sedang mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraannya. Mereka pun meneriakkan kata, "Ya ya ya," selama menari. Sedangkan, musik pengiringnya akan berbunyi, pong pong pong. Tari kreasi baru, diciptakan oleh Wiwik Widyastuti. Berdasarkan sejarah, kata ngarojeng berasal dari kata, ngaronggeng ajeng. Tarian ini diadaptasi dari musik ajeng, merupakan musik tetabuhan, sehingga biasanya digunakan untuk mengiringi upacara pengantin. Musik ini berkembang di Betawi pinggiran. Musik ajeng lengkapnya disebut musik gamelan ajeng. Musik ini awalnya menjadi musik pengiring pertunjukan wayang kulit Betawi. Irama musik ajeng memiliki pukulan yang mengekspresikan ketegaran, kesabaran dan kekuatan menjalani kehidupan. Dengan kata lain, tari karya Wiwik ini ingin memperlihatkan bahwa perempuan Betawi masa lalu adalah perempuan yang memiliki kemampuan merawat rumah tangga dan lingkungannya. Tari Ngarojeng, 2018. Irama musik ajeng memiliki pukulan yang mengekspresikan ketegaran, kesabaran dan kekuatan menjalani kehidupan. Dengan kata lain, tari karya Wiwik ini ingin memperlihatkan bahwa perempuan Betawi masa lalu adalah perempuan yang memiliki kemampuan merawat rumah tangga dan lingkungannya. Tari Ngarojeng, 2018.